Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian ke-26. Dengan semena-mena, para prajurit yang kehilangan kendali itu memanfaatkan keadaan. Pendek kata, pemberontak yang menang perang itu malah menjelma menjadi penjara dan perampok sebuah rumah di sudut kota digedor. Dengan sangat ketakutan, pemilik rumah itu membuka pintu. Demikian pintu dibuka dengan beringas. Para prajurit yang mendapat tugas melaksanakan penggeledahan itu menerobos masuk. Semua sudut ruang dan bahkan kolong bawah tempat tidur diperiksa dengan cermat. Jika tidak menemukan apa yang dicarinya, maka persoalan dengan gampang berbelok arah. Kau menjijikan jaya negara? Dengan sangar prajurit pemberontak itu bertanya. Tentu saja pemilik rumah itu ketakutan dan tidak mampu menguasai diri. Pemilik rumah yang sudah tua itu gemetar. Tidak, Tuan, jawab pemilik rumah yang ketakutan itu. Kami tidak tahu apa-apa. Di dalam hati prajurit itu sebenarnya percaya dengan ucapan laki-laki tua itu. Tetapi ada sebuah hal yang sungguh menarik perhatiannya. Di sudut ruang, seorang gadis yang mungkin anak atau cucu kakek tua itu berdiri dengan amat ketakutan. Kecantikan gadis itu amat menarik perhatiannya. Semua keluar dari ruangan ini. Aku akan menanyai semua penghuni ini satu persatu. Kumulai dari gadis itu. Ayo, yang lain keluar. Yang terjadi kemudian adalah nasib malang dan nista yang sangat menyakitkan bagi gadis itu. Aib yang menimpanya menjadi mimpi sangat mengerikan. Mimpi buruk yang tak akan dilupakannya sampai kapanpun. Bahkan jika boleh memilih, gadis itu merasa tak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. Dan apa yang terjadi itu merupakan gambaran yang terjadi di kota raja. Malam itu menjadi malam yang benar-benar menakutkan. Penggeledahan dengan dalih mencari jaya negara itu berubah menjadi perampokan dan pemerkosaan. Keadaan itu dimanfaatkan mereka yang memiliki kepentingan pribadi, sakit hati pribadi, atau dendam pribadi. Yang terjadi itu tak lepas dari perhatian para bayangkara. Sebenarnya lah Gagak Bongol beserta segenap anak buahnya telah menyusup kembali ke kota raja. Mereka mengamati perkembangan yang tengah berlangsung dengan riuhnya. Perbuatan Rakuti benar-benar biadab, Gagak Bongol berkata dengan amarah yang terpaksa harus ditelan. Orang yang harus bertanggung jawab atas segala kekacauan yang terjadi ini adalah Rakuti. Pemerkosaan yang terjadi, perampokan, dan semua penjarahan, semua perbuatan biadab itu dilakukan oleh kaki tangannya. Kita melihat Rakuti sama sekali tidak mencegah perbuatan biadab itu. Sebenarnya lah, para bayangkara benar-benar merasa sedih melihat perkembangan yang sungguh sangat mengerikan itu. Tatanan yang ada menjadi rusak. Para prajurit yang mestinya menjadi pengayom berubah menjadi pagar makan tanaman. Apa yang harus kita kerjakan? Bayangkara Gagak Enggon memecah keheningan. Apakah kita akan mendiamkan keadaan ini? Bayangkara Singaparepen dan Bayangkara Riung Samudra mengebalkan tangan. Perbuatan liar para petualang di bawah kendali Rakuti itu sungguh biadab dan sulit untuk bisa diterima. Kita tak bisa tinggal diam, ucap Singaparepen.
kita harus melakukan sesuatu untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah itu dari perbuatan keji itu. Gagak Bongol mengangkat tangannya meminta perhatian. Para Bayangkara diam. Sebagaimana pesan Kakang Gajah Mada, berbicara Gagak Bongol, besok malam kita akan menyusul Kakang Bekel dan Tuanku Jaya Negara Kegrian. Malam ini kita masih memiliki waktu untuk bermain-main. Kita manfaatkan waktu yang ada itu untuk menjadikan Rakuti makin pusing 7 keliling. Karena berhadapan langsung kita tidak mampu. Maka cara yang harus kita tempuh adalah menghadapinya dengan bergerilya. Setidak-tidaknya para prajurit yang melakukan penggeledahan dengan semena-mena itu harus kita beri pelajaran. Kita berpencar. Selanjutnya, kita masing-masing bertanggung jawab terhadap keselamatan diri kita sendiri dan keselamatan Bayangkara seutuhnya. Jika ada yang tertangkap, jangan berkhianat pasukan secara keseluruhan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah cari keterangan nasib Mahapati Aryatada. Kita berharap, moga-moga Rakuti tak menjadi gila dengan membunuhnya. Jika Mahapati Tada masih hidup, kita upayakan semua cara untuk membebaskannya. Para Bayangkara sependapat dengan usulan Gagak Bongol. Mereka pun berbencar berbagi tugas meredam sepak terjang para prajurit Jalayuda yang telah berubah menjadi penjara, perampok, bahkan pemerkosa. Para Bayangkara bergerak berkelompok-kelompok dengan amat gesit. Mereka berlarian tanpa menimbulkan suara untuk kemudian lenyap entah kemana. Di malam hari, Bayangkara mampu bergerak, tidak ubahnya hantu itu sendiri. Lembang Laut juga akan memisahkan diri, namun Gagak Bongol mengamitnya. Ada apa? Bertanya Lembang Laut. Aku mempunyai sebuah gagasan. Gagak Bongol berbisik. Bagaimana kalau kita menyusup ke istana? Lembang Laut memandang Gagak Bongol tak berkedip. Istana dijaga sangat ketat. Kita melihat sendiri bagaimana Rakuti yang gila itu membentengi istana dengan kekuatan berlapis-lapis. Nyaris tak ada celah yang bisa kita gunakan untuk menyelinap. Tidak mungkin kita masuk ke istana, jawab Lembang Laut. Gagak Bongol tersenyum. Kita masuk melalui lorong bawah tanah itu. Jika Rakuti ada di bilik Tuanku Jaya Negara, kita bunuh Winesuka gila itu di sana. Apabila kita berhasil, sama halnya kita berdua mengakhiri perang ini. Lembang Laut tersenyum. Lembang Laut merasa gagasan itu sangat masuk akal dan bisa dikerjakan. Namun, Lembang Laut juga melihat mencoba menerobos masuk ke istana melalui lorong bawah tanah itu sangat berbahaya. Seandainya mereka terjebak ke dalam lorong, maka habislah mereka. Ada kemungkinan Rakuti menjaga lorong dengan ketat karena kecurigaan lorong bawah tanah itu akan dimanfaatkan Bayangkara. Bagaimana? Tanya Gagak Bongol. Menyelinap lewat lorong bawah tanah itu sungguh berbahaya. Jika kita terjebak di dalam lorong, maka habislah kita. Akan tetapi, kurasa cara itu sangat menarik untuk dicoba. Gagak Bongol dan Lembang Laut berlari lincah. Tubuh mereka murca entah kemana. Pasukan Bayangkara adalah pasukan yang memiliki kemampuan luar biasa. Dalam pembentukannya, tidak sembarang orang bisa menjadi pasukan ini. Diperlukan persyaratan-persyaratan khusus serta gemblengan yang keras, sehingga secara pribadi prajurit Bayangkara memiliki kemampuan melebihi kemampuan prajurit pada umumnya. Di bayangan gelap malam, tidak ada jejak yang mereka tinggalkan. Sebaliknya, mereka memiliki ketajaman mata dan pendengaran tak kalah dari burung hantu. Maka, yang kemudian terjadi adalah sebuah peristiwa yang mengagetkan. Sekelompok prajurit kaki tangan Rakuti telah berbuat keji. Di sebuah rumah, mereka tidak hanya menjarah seorang saudagar yang memiliki anak gadis menjadi bulan-bulanan perbuatan mereka. Gadis malang itu diperkosa bergilir.
hanya binatang yang sanggup melakukan perbuatan itu. Bayangkara Macan Liwung berbicara dalam hati. Matanya yang tajam terus mengawasi sepak terjang prajurit pemberontak yang menjadi liar itu. Bayangkara Macan Liwung tidak mampu menguasai diri lagi. Busur segera direntangkannya. Warastra dengan ujung beracun dipasangnya dan kemudian direntang. Macan Liwung tak membutuhkan waktu terlampau lama untuk membidik. Demikian anak panah dilepas, prajurit petualang itu terjengkang sambil mendekap dadanya. Ambruk tanpa sempat berteriak. Macan Liwung kembali merentang busur dan melepas anak panah. Prajurit berikutnya yang menunggu giliran memperkosa gadis itu ambruk dengan mata melotot dan tidak sempat berteriak. Kemampuan bidik yang dimiliki Macan Liwung memang luar biasa. Anak panah itu melesak membenam di tenggorokannya. Prajurit terakhir yang dengan peluh berhamburan serta semangat menggebu menjarah kehormatan anak gadis saudagar kaya itu mati dengan kepala terpisah dari tubuh. Pedang panjang Macan Liwung membabat lehernya. Seorang lagi prajurit petualang muncul dari pintu. Macan Liwung melepas pisaunya. Sekali ayun pisau itu terbang dan melesat cepat ke arah sasarannya, menembus mata kanan. Gadis malang anak saudagar kaya itu ketakutan. Macan Liwung merasa amat tersentuh permukaan hatinya. Macan Liwung segera mengambil pakaian dan dilemparkannya pada gadis itu. Di rumah yang lain terjadi peristiwa mirip. Bayangkara Singaparepen benar-benar marah melihat sebuah rumah juga dijarah. Apalagi Singaparepen mengenal pemilik rumah itu dengan baik. Singaparepen bahkan telah menganggapnya seperti orang tua sendiri. Tanpa ampun Singaparepen mendendangkan tembang kematian. 5 orang prajurit yang mencoba merampok rumah itu dibabat habis. Setiap anak panah yang dilepaskannya selalu berarti selembar nyawa. Dengan terengginas cekatan Singaparepen menerobos masuk. Pada saat yang amat gawat, Singaparepen berhasil melepas pisau terbang. Seorang prajurit yang nyaris merenggut kehormatan salah seorang anak gadis pemilik rumah itu terjengkang saat pisau itu menembus punggungnya. Dengan bergegas Singaparepen menolong pemilik rumah itu. "Maafkan aku nyaris terlambat, Kiai," kata Singaparepen. Pemilik rumah itu pucat pasi. Bencana yang mengerikan nyaris menimpa mereka. Untunglah pada saat yang gawat itu datanglah pertolongan menyelamatkan mereka. Kemunculan orang-orang tidak dikenal tetapi diyakini mereka adalah pasukan Bayangkara membuat geger. Para prajurit pemberontak yang melakukan penggeledahan tidak berani berbuat semena-mena lagi. Kemunculan Bayangkara yang langsung menebar tembang maut memaksa para pemberontak berpikir 2 kali untuk berbuat semena-mena. Yang lebih menggegerkan lagi adalah saat terlihat api membumbung dari arah tenggara. Pasukan Jalayuda segera mendengar berita bangsal kesatrian mereka dilalap api. Bangsal pasukan Jalayuda adalah bangunan yang amat besar. Di sanalah pangkalan prajurit Jalayuda yang selalu siap digerakkan ke medan peperangan manapun. Kini pasukan Jalayuda yang tersinggung dan sangat marah telah membakar bangsal itu. Seorang prajurit menyampaikan berita itu kepada Ratanca yang langsung meneruskan berita itu kepada Rakuti. Rakuti tegang. "Jadi mereka sekarang muncul?" tanya Rakuti. Ratanca memandang Rakuti dengan wajah sangat kelam. Ratanca yang rupanya masih memiliki hati nurani menyalahkan Rakuti yang dianggapnya harus bertanggung jawab terhadap ulah prajurit yang berperilaku tidak ubahnya pagar memakan tanaman dan merampok. "Mereka marah," berkata Ratanca. "Pasukan Bayangkara marah kepada pendukungmu yang menerjemahkan perintahmu dengan keliru." Rakuti memucatkan alis. "Apa maksudmu?" "Penggeledahan yang kau perintahkan itu," lanjut Ratanca,
telah berubah menjadi perampokan dan penjarahan, bahkan pemerkosaan. Jika kau keluar melihat apa yang terjadi, kau boleh membayangkan dari sekarang bahwa kau tidak berpijak pada akar yang kuat. Kaulo tidak akan melihatmu sebagai pembebas, seorang raja yang mengayomi rakyat, tetapi melihatmu sebagai biang dari kekacauan, pimpinan perampok, penjara serta pemerkosaan. Merah padam wajah Rakuti, tetapi Rakuti tidak bisa menjawab. Bayangkara marah. Lanjut Ratanca, mereka sekarang bergerak untuk menyambut ulah prajurit pendukungmu. Bangsal kesatrian Jalayuda dibakar. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Rakuti turun dari pembaringan dan berjalan mondar-mandir. Matanya agak lamur karena kepalanya pusing dan ngilu. Rakuti menebar pandangan menelusuri dinding ruangan. Kini Rakuti merasa bahwa ternyata untuk meraih cita-citanya tidak semudah membalik tangan. Meski Jayanegara tumbang, belum dengan serta-merta dirinya menjadi raja. Masih ada duri dalam daging, masih ada bisul yang mengganjal pantat. Apalagi kini pada malam pertama setelah ia berhasil mengusir Jayanegara dari istana, di luar sana Bayangkara berkeliaran membuat kekacauan. Bahkan Rakuti akhirnya merasa di luar sana Bayangkaralah yang berkuasa. Di dalam istana dirinyalah yang terjebak, tak bisa berbuat apapun dengan leluasa. Untuk menjadi raja harus mendapat dukungan dan pengesahan, tidak sekedar menggulingkan Jayanegara. Apa artinya kau menjadi raja apabila rakyat memusuhimu? Mereka memusuhimu karena perasaannya kau lukai. Bagi mereka, pemerkosaan, perampokan, dan penjarahan yang terjadi adalah karena perintahmu. Segala macam bencana yang sedang mereka alami, bagi mereka kau penyebabnya. Ratanca berhenti sejenak untuk memerintahkan bahwa Rakuti yang makin beku. Ratanca tersenyum agak sinis. Itu yang aku maksud. Kau tak mengakar kuat. Lanjut Tanca. Sebagai pohon, kau hanya batang yang gampang ditiup angin. Percayalah, jika kau tidak segera berbuat sesuatu, maka akan tiba saatnya gelombang datang menerjang. Bayangkara akan mengadakan pembalasan. Bayangkara tak akan tinggal diam. Wejangan itu membuat Rakuti menggigil. Rakuti benar-benar marah karena merasa muak. Akan tetapi, Rakuti memang tidak bisa membantah kebenaran ucapan Ratanca. Meskipun tidak senang, Rakuti memang harus melihat kenyataan Sri Jayanegara lolos dari cengkramannya. Karena Jayanegara masih hidup, rakyat masih berharap Jayanegara akan kembali menduduki kekuasaannya yang diwarisi dengan sah dari ayahnya, Sri Kertarajasa Jayawardhana. Rakuti juga tidak mungkin mengabaikan perasaan rakyat yang terluka. Segenap prajurit yang mestinya melindungi malah merampok dan memperkosa. Hal itu akan menjadi bumerang yang menyulitkannya di kemudian hari. Rakuti merasa membutuhkan pengesahan. Kedudukannya sebagai Raja baru Majapahit menggusur Jayanegara harus diakui dan disahkan. Sesaat Rakuti seperti larut ke dalam lamunan yang entah datangnya dari mana. Tiba-tiba saja wajah dua gadis yang cantik jelita muncul dan membayang di kelopak matanya. Kedua gadis itu adalah anak Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana yang terlahir dari Ratu Rajapatni Gayatri. Mereka adalah Tribhuwana Tunggadewi dan Dyahwiyat Raja Dewi. Terpikir oleh Rakuti untuk mengikuti jejak yang pernah dilakukan Raden Wijaya dengan mengawini semua anak Kertanegara sebagai jalan pengesahan atas kekuasaannya. Padahal masing-masing dari dua gadis itu telah memiliki calon suami, yaitu Cakradhara dan Kudamerta. Bersama Lembu An Nabrang yang saat ini sedang berada di Bali mewakili raja
menjalankan sebuah tugas negara. Jika aku mengawini Tribuana Tunggadewi dan Dyahwiyat, berkata Rakuti di dalam hati, maka dengan sendirinya kekuasaan atas negara Majapahit akan jatuh ke tanganku. Lebih dari itu, kedua gadis itu memang membuatku tergila-gila. Rakuti membiarkan lamunannya larut. "Bawa Tada kemari." Tiba-tiba Rakuti berteriak. Ratanca mengerutkan keningnya. Perintah itu tak ditunjukkan kepadanya. Dalam bilik itu hanya ada dirinya dan Rakuti. "Apa maksudmu, Rakuti?" Tanca bertanya. Tetapi sekali lagi Rakuti berteriak, "Prajurit, bawa Mahabati Tada kemari." Dua orang prajurit yang berjaga-jaga di depan pintu bergerak masuk. Rakuti yang menganggapnya terlalu lambat melotot. "Kalian tidak mendengar apa perintahku? Aku ini Maharaja baru yang berkuasa di bumi Majapahit ini. Aku mengendaki Mahabati Tada dibawa ke sini. Kalian tidak mendengar?" Tanpa banyak bicara, dua prajurit itu bergegas keluar untuk melaksanakan perintah yang diberikan itu. Dalam hati kedua prajurit itu merasa Rakuti terlalu berlebihan. Mentang-mentang telah menjadi raja, Rakuti menjadi pemarah dan main bentak seenaknya. Ratanca tak berkedip, tajam memandang Rakuti. "Apa yang akan kau lakukan terhadap Mahabati Tada?" bertanya Ratanca. "Kau ingatkan kau untuk jangan bersikap berlebihan kepada Mahabati Tada. Orang tua itu dicintai orang banyak. Jika kau berbuat salah kepada Mahabati Tada, kau akan menuai badai." Rakuti melotot, dua bola matanya nyaris copot. "Aku tidak butuh sorohanmu," teriak Rakuti. "Dalam perubahan pemegang kekuasaan, wajar jika hal semacam itu terjadi. Perampokan, pemerkosaan, dan penjarahan itu masih wajar karena keadaan sedang kacau. Tetapi nanti tatanan akan pulih kembali. Rakyat atau siapapun akan melihat Rakuti memang pantas menjadi raja. Akulah Rakuti, Maharaja Majapahit, negara yang besar." Ratanca termangu diam. Ratanca melihat Rakuti larut pada keadaan yang baru diperolehnya. Rupanya jiwa Rakuti belum siap menerima keadaan yang baru didapatnya itu. Bahwa ia kini menjadi orang terpenting di Majapahit itu menyebabkan dadanya membusung terlampau besar. "Kau belum menjawab pertanyaanku," ulang Ratanca. "Apa yang akan kau lakukan terhadap Mahabati Tada?" Rakuti berjalan mondar-mandir sesaat. "Akan kuminta Paman Arya Tada untuk mengesahkan kedudukanku. Aku minta Tada untuk mengesahkan melalui wisuda besok siang. Aku tidak mau menunggu lagi. Aku harus mendapat pengakuan dan pengesahan." Ratanca tidak bisa menahan. Ratanca tersenyum. "Apakah Mahabati Tada akan mau memenuhi permintaanmu?" tanya Ratanca. "Bagaimana kalau Mahabati Tada menolak?" Rakuti meradang. "Mahabati Tada tidak mungkin berani menolak jika ingin selamat." Ratanca menggeleng-gelengkan kepala. Kelihatannya pengenalan Rakuti atas Mahabati Arya Tada hanya sebatas luarnya saja. Salah besar jika Mahabati Tada bakal ketakutan kemudian menuruti kemauan Rakuti. Arya Tada bukan jenis orang yang gampang ketakutan karena diancam. Ratanca merasa yakin ancaman hukuman mati tidak mampu mengubah keteguhan hati Arya Tada. Lebih dari itu, sebenarnya Arya Tada tak mempunyai hak mewisuda seorang menjadi raja. Hak semacam itu ada pada pemuka agama, mereka yang memegang kedudukan sebagai para kaseawan yang Brahma Raja. Ratanca bangkit dari tempat duduknya.
Ada sebuah pertanyaan lagi. Ratanca melanjutkan, apa Aryatada berhak mewisuda dirimu? Bukan Aryatada yang berhak mewisuda seorang menjadi raja. Wisuda Binantara itu hanya sah apabila dilakukan oleh para Kasyawan Hyang Brahmaraja. Apakah kau akan memaksa mereka dengan senjata? Aku tidak peduli, jawab Rakuti dengan ganas. Bahkan aku tidak peduli dengan wisuda. Aku tetap sah menjadi raja karena telah berhasil menggusur Jaya Negara. Jika pemuka agama Kasyawan Hyang Brahmaraja tidak bersedia mewisudaku menjadi raja, aku tidak butuh. Aku hanya akan meminta Aryatada untuk mengumumkan kepada halayak ramai bahwa akulah sekarang yang menjadi raja. Ratanca kembali tertawa, namun Ratanca malas untuk mengemukakan isi hatinya lagi. Adalah Mahapati Aryatada yang telah ditangkap oleh kaki tangan Rakuti, dijebloskan ke penjara. Kesedihan yang berharga amat mutlak sedang mengharu biru di isi dadanya melihat perkembangan keadaan Majapahit yang porak-poranda oleh ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pemberontakan yang dilakukan Rakuti meminta banyak korban nyawa dan harta benda yang tidak sedikit jumlahnya. Tidak terhitung pula rusaknya tatanan, lahirnya orang-orang yang mendadak menjadi liar, menjarah, merampok, dan memperkosa, mumpung keadaan sedang kacau. Aryatada dikeluarkan dari bangunan Pakunjaran. Apakah sudah tiba saatnya Rakuti akan menghukum mati Aryatada? Tanya Mahapati Aryatada. Dua orang prajurit yang mendapat perintah Rakuti untuk mengeluarkan Tada dan membawanya ke istana terlihat kebingungan. Dua prajurit itu secara pribadi tidak bisa menghapus rasa hormatnya kepada Aryatada. Dua prajurit itu bahkan tidak tahu apakah yang dikehendaki Rakuti dengan mengeluarkan Mahapati Tada dari penjara. Kedua prajurit itu bahkan terpengaruh oleh pertanyaan, benarkah Tada akan dihukum mati? Maafkan kami Mahapati, jawab salah seorang prajurit. Kami hanya menjalankan tugas. Kami tidak tahu dengan maksud apa Tuanku Rakuti memerintahkan kepada kami untuk membawa Mahapati menghadap kepadanya. Aryatada yang tua itu tak bisa menahan tawanya. Ada sesuatu pada kalimat prajurit itu yang membuatnya geli. Kau sudah memanggil Rakuti itu dengan sebutan tuanku? Apa menurutmu Rakuti itu telah menjadi raja? Pancing Tada. Dua prajurit itu bingung. Sudahlah, lanjut Tada, bawa aku ke hadapan Rakuti. Aku tidak takut kalau Rakuti akan membunuhku. Salah jika ada yang mengira aku takut mati. Dengan dikawal dua prajurit bersenjata pedang panjang itu, Aryatada berjalan dengan tenang menuju istana. Beberapa prajurit yang melihat Mahapati Aryatada digiring merasa bersalah di hati. Beberapa prajurit itu terpaksa memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat atau pura-pura sibuk melakukan sesuatu. Rayuyu, Rapangsa, Rabanya, Rawedeng yang menebar, yang mendengar Rakuti memanggil Mahapati Aryatada bergegas menuju bangunan induk istana untuk ikut mengetahui apa yang akan dibicarakan Rakuti dengan Mahapati Aryatada. Dengan ramah, Rakuti menerima kehadiran Aryatada. Mahapati Aryatada mencuatkan alis. Kaget oleh keramahan yang dipamerkan Rakuti, tetapi justru karena itu Aryatada curiga. Rakuti tentu menyembunyikan sesuatu di balik keramahannya. Silakan duduk paman. Rakuti mempersilahkan. Aryatada tidak menolak tawaran itu. Aryatada menebar pandang. Aryatada menebar tatapan matanya ke seluruh ruangan.
ada sepasang hiasan dinding yang terbuat dari gading menjangan, lalu hiasan kulit harimau loreng di dinding bersebelahan. Mahapati Aryatada tersenyum melihat meja batu di sudut ruangan itu. Di bawah meja itu, Mahapati Aryatada tahu terdapat sebuah lorong bawah tanah yang tentu telah dimanfaatkan dengan baik oleh Gajah Mada dan upayanya menyelamatkan Srijaya Negara yang di masa mudanya bernama Kologemet. Sekian tahun yang lalu, Aryatada yang memiliki gagasan membangun terowongan penyelamatan itu. Aryatada pula yang memimpin pembangunannya. Siapa mengira lorong bawah tanah itu terbukti harus dimanfaatkan oleh salah seorang Raja Majapahit menyelamatkan diri ketika terjadi pemberontakan.